Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum kita mempresentasikan, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Humayra Azra Junafik dengan NIM 25139. Saya Ilma Aulia dengan NIM 2510030. Saya Yura Agustina dengan NIM 25174. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai cara penggunaan dari proyek yang telah kami buat. Nah, di Delphi kita membuat study planner. Nah, untuk study planner ini kita punya prompt utama ya. Prompt utama ini di sini ada button start. Nah, di button start ini kita misalkan kita klik dan akan menuju ke prompt selanjutnya yaitu prompt menu. Nah, di sini di prompt menu ini kita punya button goals, button planner, button timer, button progress, dan button study topic juga button back untuk kembali ke prompt sebelumnya. Nah, mungkin untuk goals-nya itu di button goals ada apa aja itu dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini kita masuk ke form goals. Di sini tuh kita bisa memasukkan goals kita. Misal di sini kita mau IPK-nya 4. Kita masukkan. Nah, di sini bakal muncul di checklist box. Terus misal kita mau punya goals lagi gitu ya, menjadi sukses. Kita masukkan. Nah, nanti bakal muncul lagi di checklist box. Jika sudah terlaksana si goals ini, kita pencet checklistnya dan otomatis akan menghilang karena sudah terlaksana. Oke, kita back. Kita masuk ke form planner. Di form planner ini di sini kita ada kita punya kalender. Di sini ada dua yang dibulatin. Yang pertama itu ada yang merah. Yang merah ini tuh itu tuh hari ini. Misal sekarang kan tanggal 12. Nah, si merahnya tuh ada di tanggal 12. Nah, kalau yang satu lagi, yang ini tuh kita bisa milih tanggalnya. Misal kita punya deadline di tanggal 24. Di sini buat tugas kalkulus. Kita masukkan dan akan muncul di sini dengan otomatis dengan tanggalnya. Misal kita di tanggal 18 kita punya deadline tugas membuat video. Nah, kita masukkan dan di sini otomatis si deadline-nya itu terurut. Dan misal kita masukkan lagi di tanggal 14. Di sini misal ada tugas Alpro. Nah, kita masukin dan akan langsung terurut sesuai deadline yang pertama. Terus kita masukkan lagi di tanggal 29. Misal di sini ada tugas membuat poster. Kita masukkan. Nah, bakal masuk lagi ya ke checklist box. Dan jika sudah beres tugasnya, kita bisa checklist dan nanti tuh yang sudah kita kerjakan bakal langsung terisi di progress. Misal kita sudah tugas kalkulus juga ya. Oke, di sini masih ada. Kita lanjutkan aja ya ke form timer. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini untuk prompt timer kita double klik. Nanti dari button timer tadi kita menuju ke prompt timer. Nah, di sini di study timer ini ada dua jenis study timer yaitu blocking timer dan kemudian ada Pomodoro timer. Nah, di sini ada 3 button yaitu buttonnya ini button blocking timer dan button Pomodoro timer juga button back untuk kembali ke prompt sebelumnya. Nah, kita coba untuk mengklik
double klik blocking timernya. Nah, di sini ada blocking timer. Nah, ada prompt blocking timer. Nah, di sini ada untuk memasukkan timer study atau waktu belajarnya, dan di sini ada button start, di sini ada label, di sini ada label untuk timernya yang dijalankan oleh fitur timer yang ada di Delphi. Kemudian ada button pause, button resume, reset, back. Nah, kita coba untuk masukkan waktu belajarnya itu 1 menit, kita klik button start. Nah, akan berubah, labelnya akan berubah dan timernya juga akan berjalan gitu ya. Nah, kita di sini kita bisa klik pause untuk berhentikan timernya, kemudian kita bisa lanjut lagi dengan mengklik resume. Dan kemudian kita bisa mereset si waktunya untuk merubah waktunya. Nah, nanti setelah timer ini selesai dijalankan, nah nanti akan muncul show message gitu ya. Nah, setelah timer study tadi itu selesai 1 menit, nah akan muncul pesan waktu belajar selesai. Nah, kita klik OK. Nah, mungkin begitu untuk penggunaan blocking timer ini. Nah, kita akan kembali ke prompt sebelumnya, yaitu. Nah, kemudian kita akan mengecek Pomodoro timer. Kita klik double klik buttonnya. Nah, ini kita jangan lupa diisi ya untuk study timernya. Nah, untuk study timernya kita tadi untuk inputannya mungkin agak berbeda dari sebelumnya karena di sini ada 3 inputan, yaitu ada inputan untuk study timernya, ada untuk waktu istirahat atau break timernya, dan kemudian ada focus sessionnya. Kemudian ada untuk button, untuk elemen lainnya mungkin masih sama seperti yang ada di form blocking timer. Nah, namun perbedaannya kita harus memasukkan semua inputannya. Nah, kita harus masukkan misalkan kita masukkan 1 menit untuk study timer, break timernya kita 1 menit, terus untuk focus sessionnya kita bisa masukkan 2 ya. Namun ketika kita tidak memasukkan satu-satu, nanti akan muncul message jangan lupa diisi gitu ya. Nah, kita coba untuk start. Nah, nanti ininya labelnya berubah dan timernya berjalan. Nah, dari label timer ini kita tahu kita bisa jalankan dengan menggunakan fitur timer kalau nggak salah itu namanya, yang ada di Delphi. Nah, mungkin kita bisa untuk button pause-nya sama seperti tadi, seperti di blocking timer, resume-nya sama. Nah, setelah waktu study timernya setelah habis, nanti akan muncul message dan akan langsung masuk ke break timer ini. Nanti lanjut lagi setelah break timer ini selesai, akan lanjut lagi ke study timer yang kedua karena di sini focus sessionnya 2. Mungkin seperti itu penggunaan untuk Pomodoro timer. Kita mungkin kembali ke prompt sebelumnya. Dan untuk progress dan study topik akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke from progress. Nah, jadi progress ini di sini kita lihat ya, di sini tuh ada komponennya, ada list box ini. Kemudian ini ada progress bar dan juga di sini ada label dan juga button. Nah, di sini kan sudah apa sih ada ya tugasnya, tugas Alpro dan juga tugas kalkulus. Ini dapat dari mana? Jadi yang di list box ini itu kita peroleh langsung dari from planner. Jadi tadi ketika teman saya yang from planner itu yang from planner itu menceklis tugas yang sudah selesai, itu akan langsung otomatis masuk ke from progress. Tadi kan yang diceklis sudah ada 2 ya, di sini juga sudah ada 2, tugas apa juga kalkulus. Nah, terus di sini progress kita akan melihat bagaimana progress kita ketika mengerjakan tugas gitu ya. Oke, di sini ada button update, kita klik button update-nya.
Nah, oke. Di sini sudah ada gambaran ya, gambaran seberapa banyak lah gitu. Terus di sini juga ada persentasenya 50%. Di sini ada statusnya ini 2 dari 4 tugas selesai. Nah, jadi 4 tugas ini dari mana? 4 tugas ini itu dari yang tadi di from planner. Tadi kan from planner kita masukkan 4 tugas. Kemudian baru 2 tugas yang selesai. Nah, otomatis di sini juga akan nyambung. Jadi ada 2 dari 4 tugas yang selesai seperti itu. Nah, di sini juga ada eh from apa sih motivasi. Oh ya, yang tadi yang ada muncul-muncul itu tadi dari from timer ya, yang tadi aku udah X ataupun aku off tadi itu, karena tadi from timernya sudah beres sesuai dengan waktunya, nah otomatis tadi akan muncul gitu, dan munculnya pun kayak bisa dari berbagai from dari berbagai from gitu. Jadi ketika kita lagi di from progress, lagi di from planner, otomatis akan langsung gitu. Jadi kita bakal langsung tahu nih kalau waktu belajar atau waktu start kita itu sudah habis gitu. Oke, kita lanjut aja ke sini ke label motivasi. Nah, di sini itu ada motivasi kita sudah setengah jalan, semangat. Nah, di sini itu motivasinya itu akan berubah-ubah juga sesuai dengan progresan atau persentase yang sudah kita jalankan. Kalau misalkan 100% nanti bakal berubah juga gitu kata-kata motivasinya seperti itu. Nah, kayak di sini juga saya ada button update, ada juga yang namanya button clear. Nah, fungsi clear di sini itu adalah misalkan nih tugas kita baru 50%, tapi kita udah mau menghapus, itu boleh yang hapus tugas yang ada di sini, ataupun misalkan tugas yang dari tadi from planner kita misalkan udah beres juga nih, misalkan kita coba back dulu ya ke from planner. Nah, misalkan kita udahin aja nih, oke semuanya sudah. Nah, kita back, terus kita ke progress. Nah, kita update lagi nih. Di sini kan udah ada 4 tuh semua. Kita update lagi. Oke, jadi sudah 100% tuh guys yang udah kita buat tuh. Selama semua tugas selesai. Das. Nah, di sini karena tugas kita udah selesai semua, kita bisa clear nih. Nah, oke, yes. Nah, jadi di sini juga bakal terclear gitu. Nah, oke, lanjut aja kita ke eh sebelumnya. Nah, di sini kita update lagi juga. Nah, kalau misalkan kita pencet lagi update, otomatis akan 00 juga karena kita udah clear. Nah, pas kita update lagi, ya kosong gitu karena emang tugasnya udah kita clear hapus gitu ya. Oke, lanjut aja kita ke from study topic. Nah, di study topic ini di selain ada planner juga kita menyediakan yang namanya topik-topik yang mau kita pelajari nih. Nah, tapi terbatas. Ada topik di sini yang kita masukkan ini ada 3 ya, ada matematika, bahasa Inggris, juga pengembangan diri. Ini kita pakai pilihannya pakai combo box ya, yang ini. Kemudian yang ini di sini course-nya, ini ada penjelasan, tips belajar, dan juga referensi. Oke, kita langsung aja, misalkan kita coba nih di matematika. Di matematika ini course-nya kita bisa pilih, mau penjelasan, mau tips belajar, ataupun referensi. Di sini kita coba nih, tips belajar matematika. Oke, nah kita langsung search aja. Oke, nah di sini otomatis akan muncul ya, di memo, di komponen memo ini, tips praktis belajar matematika. Nah, teman-teman nanti bisa baca aja apa aja sih gitu tips praktisnya ya belajar matematika biar lebih paham dan juga mudah untuk kita. Kemudian di course-nya bisa kita pilih lagi nih, misalkan di matematika kita pengen cari referensi belajar. Oke, kita cek aja referensi belajar referensinya, kemudian kita search lagi. Nah, otomatis di sini akan langsung keluar referensinya. Ada website, ada YouTube Indonesia, juga YouTube internasional. Nah, misalkan di sini referensi, tapi aku pengen pengembangan diri juga. Nah, kita pencet aja di sini pengembangan diri. Oke, kita search lagi. Nah, di sini otomatis akan muncul referensi pengembangan dirinya gitu dari channel YouTube ataupun website gitu. Oke. Kita back aja ya ke from menu. Kita back lagi ke from utama. Nah, oke. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan, terutama bagi kita. Apa sih? Semoga kita bisa
terus ya lebih baik dan terus belajar. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.